Assalamualaikum teman-teman, ini ada good news atau kabar gembira buat kita semua bahwa ternyata tak terbantahkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia telah menemukan sesuatu yang sangat revolusioner, dahsyat, fantastis dan luar biasa, yaitu di bidang energi, sains dan juga ekonomi. Dan ini juga nanti akan mengubah peta ekonomi dunia, merubah wajah Indonesia di mata dunia. Ini luar biasa teman-teman, dan penemuan itu bernama Bobibos. Bobibos sendiri adalah sejenis bensin atau bahan bakar alternatif nabati. Jadi disebut adalah BBN, bahan bakar nabati. Yang bahan bakunya itu diambil dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, bukan BBM. Kalau BBM itu adalah bahan bakar minyak, yang bahan bakunya itu diambil dari fosil-fosil dinosaurus itu. Ini bukan, ini adalah bahan bakar nabati. Bahkan bahan bakar ini tuh bahan bakunya nanti diambil dari jerami padi. Ya, kalian tuh nggak salah dengar, jerami padi. Luar biasa kan? Nama Bobibos sendiri itu adalah akronim dari bahan bakar original buatan Indonesia, bos. Ini menegaskan bahwa Bobibos adalah buatan anak bangsa Indonesia. Perusahaan yang mengembangkan itu adalah PT Inti Sinergi Formula di bawah pimpinan Muhammad Ikhlas Tamrin. Bobibos sudah resmi diluncurkan pada tanggal 2 November tahun 2025 di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Bahan bakar Bobibos ini ada dua varian. Yang pertama putih untuk mesin bensin. Yang kedua adalah solar untuk mesin diesel. Untuk Bobibos bensin, diklaim itu memiliki RON 98,1. Ini adalah setara dengan Pertamax Turbo. Wow, luar biasa. Dan harganya itu loh, katanya hanya sepertiganya saja. Kurang lebih sekitar Rp4.000. Gila kan? Kita percaya diri. Kita percaya diri bahwa pada hari ini, tanggal 2 November, ini ada satu momentum sejarah bahwa di Jonggol ini akan menjadi saksi sejarah energi baru terbarukan akan lahir di Goncang ini. Kasih dari Remigas, ya, satu lembaga di bawah UTMSD untuk mengeluarkan hasil analisa hasil labnya, dan luar biasanya apa? Luar biasanya ini, mohon maaf, ROM-nya saja sebenarnya di atas sekelas turbo petani, tapi harganya kita masih belum ngomong harga, tapi saya kira hampir sepertiganya. Penting nggak? Okay. Beberapa klaim positifnya itu adalah yang pertama ramah lingkungan. Jadi Bobibos sendiri itu adalah bahan bakar dari nabati sehingga emisinya itu sangat-sangat rendah. Yang kedua itu adalah efisiensi. Jadi itu sudah dicoba pada waktu launching tanggal 2 November tahun 2025 di Jonggol itu, bahwa itu sudah dibuktikan, dicoba dites di motor, motor matic, mobil, bahkan itu ada Navara, kemudian ada truk, kemudian ada traktor, semuanya dicoba dan hasilnya tuh bagus, tarikannya kenceng, asapnya tuh tipis banget. Lalu kemudian adalah kemandirian energi. Ya, kita tahu ya bahwa kemandirian energi itu adalah cita-cita kita semua selaku bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita itu sampai sekarang belum memiliki kemandirian energi. Kita tahu kan bahwasanya BBM yang kita butuhkan selama ini kita tuh harus impor. Negara yang kita impor itu selama ini itu adalah Singapura. Setengah dari kebutuhan BBM kita harus belanja beli triliunan ke Singapura setiap hari. Maka bisa dibayangkan ketika kita sudah memiliki kemandirian energi, kita sudah nggak perlu lagi belanja ke Singapura. Ya, buat Singapura ini akan menjadi suatu kabar yang sangat buruk sekali kan. Karena yang tadinya punya pelanggan orang Indonesia, sekarang orang Indonesia nggak perlu beli bensin ke Singapura. Karena orang Indonesia sudah bisa bikin bensin sendiri, mandiri, udah nggak butuh negara lain untuk urusan bensin. Lalu yang nomor 4 adalah bahan baku melimpah. Karena bensin ini, Bobibos ini bahan bakunya adalah jerami, tentu akan sangat melimpah. Bayangkan saja, selama kita masih makan nasi, maka masih akan ada petani yang tanam padi. Selama masih ada petani yang tanam padi, maka akan menghasilkan jerami. Bahan bakunya melimpah. Lalu kemudian potensi dari para petani. Wow, jadi gini ya, petani itu akan sangat senang dengan kabar ini. Kenapa? Karena petani-petani itu nanti nggak cuma hanya panen padi, tapi dia juga akan panen jerami. Jadi yang selama ini hanya kalau panen itu dapat padi dijual hanya dari hasil padi, nanti ada dua produk yang dijual, yaitu padi dan juga jual jerami. Jual jerami itu kalau dulu mungkin untuk pakan sapi, sekarang enggak. Jual jerami itu untuk bahan baku bensin. Sakedeung deui mah jarami teh bakal payu mah. Dijieun bahan bakar Bobibos di lemur pada di mah. Da geus berjalan ayeuna teh. Ngan can sa Indonesia wungkul.
lumayan ayeuna sok aya ladang jerami mah keur meuli gemuk ngeringan-ringan biaya. Lalu kemudian biaya yang lebih murah, ya jelas lah kan bahan bakunya tuh dari jerami yang tinggal ngambil di sawah, bukan bahan baku dari fosil-fosil dinosaurus yang harus kita gali dengan kedalaman ribuan meter untuk bisa mendapatkan itu. Itu kan biayanya sangat mahal, bahkan Indonesia aja belum mampu, harus pakai teknologi dari luar negeri. Nah kita itu dari jerami tinggal angkut aja, petani itu tinggal angkut taruh di pinggir jalan, cukup itu sudah dapat bahan baku untuk pembuatan bensin. Dan Bobby Boss ini ternyata sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa, baik dari pemerintah, diantaranya adalah beberapa anggota-anggota dewan yang sudah merapat dan siap mengawal, siap membantu demi suksesinya bensin Bobby Boss ini, teman-teman. Nggak cuma itu, nggak tanggung-tanggung. Gubernur kebanggaan kita, yaitu KDM, Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, dia begitu tertarik, dia datang, dia siapkan semuanya. Dia langsung menemui dan mengundang tim Bobby Boss ini untuk datang, lalu kemudian membicarakan dan langsung sudah membuat MOU untuk produksi Bobby Boss di Lembur Pakuan. Itu adalah area pertanian sawah milik KDM. Di sana KDM itu betul-betul support 100%. Dia nggak cuma hanya menyediakan tempat, lahan, bahan bakunya disiapin, lalu kemudian biaya-biayanya semua akomodasi ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi siap menggunakan bahan bakar bensin Bobby Boss ini untuk kendaraan-kendaraan beliau, baik kendaraan yang mulai di sawah, pengangkut, dan sekitaran itu untuk kalangan sendiri. Dan bukan cuma Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi saja, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga memiliki pandangan yang sama dengan KDM. Dia juga ingin bekerja sama dengan Bobby Boss ini untuk bekerja sama dan mensupport Bobby Boss ini. Jadi sudah ada 2 gubernur di Indonesia ini, pemimpin daerah di Indonesia ini yang akan mendukung Bobby Boss. Dari kalangan pengusaha sendiri itu ada Bos Prima Jasa. Ini adalah perusahaan angkutan bis transportasi yang besar sekali ya, Bis Prima Jasa yang beroperasi di Jabodetabek dan Jawa Barat. Bapak Amir Mahfud, dia sudah siap untuk menggunakan Bobby Boss ini untuk angkutan transportasi bisnya jurusan Bandung sampai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wow, ini kan luar biasa. Namun yang jelas-jelas mendukung Bobby Boss 100% itu adalah KDM Kang Deddy Mulyadi. Karena kan kalau lama jeraminya nanti ya habis lagi, emang kita pasti dibakar lagi. Ya, Nggak ada pilihan. Dan yang paling utama adalah membuktikan pada publik. Toh kita kan bukan untuk konsumsi diperjualbelikan dulu. Kita uji coba untuk diuji cobakan di internal saya. Di motor yang saya punya, di mobil yang saya punya, di mesin traktor yang saya punya, di mesin pompa air yang saya punya. Gitu. Nah, memang Nyimpennya. mesinnya memang tangkinya memang besar sekali. Ya. Besar sekali. Kita Tangkinya ada. harus buat. Ya artinya sanggup buat tangkinya. Sanggup. Ya udah. Yang penting kan sekarang apa yang diceritakan itu kan harus ada wujud yang bisa dilihat. Ya. Gitu. Karena udah viral kemana-mana. Nah, jadi kita kan bukan nyari viralnya, Pak. Kita nyari produksinya. Iya. Nyala manfaatnya. Mau instansi itu. Enggak, kan ngitungnya gini. Ini kan saya menghargai hak karya intelektualnya. Ya. Kan jerami otomatis dong karena ini uji coba kan diserapnya sama saya. Kan tidak bisa dulu diperjualbelikan kan karena belum ada izin kan. Nah, maksud saya nggak apa-apa. Ini karena ini adalah uji coba saya, kemudian juga saya menghargai karya intelektual anak bangsa sebagai gubernur walaupun uji cobanya pribadi, gitu loh. Saya hitung mesinnya aja, saya bayar. Gitu loh, Pak. Cengding. Gitu. Saya bayar mesinnya, gitu loh. Nggak apa-apa uji coba ini berhasil dan saya percaya berhasil. Berhasil tidak berhasil ini tanggung jawab saya. Gitu loh, Pak. Nah, nanti setelah berhasil uji coba, kemudian kerjasama ini makin meluas, Sekarang ditingkatkan. dan kemudian ternyata menimbulkan pasar, mendapat izin, ya itu mah urusannya usaha. Dan saya tidak punya niat usaha. Saya mah niatnya ngembangin ini, nggak bakat saya mah, bakatnya nyawa. Nah, ya pokoknya yang mesin mah saya bayar. Karena man saya mah nggak mau gratis, saya bayar. Sekarang mah kan uji coba, bahan bakarnya dipakai oleh saya membeli mesin dan menyiapkan bahan baku, kan gitu. Jadi tahap pertama uji coba ini saya berlakukan untuk juga nanti saya akan hibahin dulu ke Pemprov. Coba juga. Uji coba kan, saya ngasih hibah ke Pemprov dalam bentuk BBM. Gitu. Kalau mesinnya rusak, tanggung jawab saya. Mangga. Iya. Nah. Ya, terima kasih ya. Ini kita sudah tanda tangan. Minggu ini, minggu depan di Lembur Pakuan panen dan hasil panennya akan segera dikelola dengan mesin yang kecil. Kemudian kami tadi sudah menyiapkan biaya untuk
nyimpen bahan bakarnya di tangki. Ini Kang Deddy Mulyadi betul-betul sudah mewakili bangsa Indonesia untuk bisa merealisasikan tujuan besar ini. Makasih. Sekali lagi terima kasih buat Kang Deddy Mulyadi. Anda luar biasa. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat mulia karena dalam pernyataannya Kang Deddy Mulyadi juga tidak bermaksud untuk memperjualbelikan. Dia hanya ingin mensupport sesuatu yang baik untuk Indonesia. Maka dengan ulasan-ulasan tadi, maka dengan fakta-fakta tadi, sudah tidak bisa dipungkiri lagi, sudah tak terbantahkan lagi, bahwa menurut saya, orang yang bernama Muhammad Ikhlas Tamrin itu adalah orang yang layak sekali kita dukung untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian Dunia. Kok perdamaian dunia? Karena dia bukan cuma hanya sekitar menemukan bahan bakar, tapi dia juga sudah menemukan yang berkaitan dengan sains, teknologi, ekonomi, dan juga energi, teman-teman. Dan kita tahu ya, dari sejarah-sejarah selama ini, yang namanya perang-perang besar itu terjadi karena rebutan energi. Sekarang kalau ini benar-benar terjadi, sudah tidak perlu lagi rebutan energi. Semua negara bisa memiliki energi sendiri-sendiri. Semua negara sudah memiliki kemandirian energi sendiri-sendiri. Ini kan luar biasa. Maka tidak berlebihan jika Muhammad Ikhlas Tamrin adalah orang yang paling tepat untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian Dunia tahun ini. Namun dari berbagai kebanggaan, harapan, dan euforia ini ternyata masih banyak sekali pihak-pihak yang skeptis, meragukan, dan bahkan tidak percaya sama sekali dengan klaim Bobby Boss ini. Dari Kementerian ESDM ini juga menyatakan bahwa Bobby Boss ini belum memiliki izin edar dan butuh penelitian kurang lebih minimal itu 8 bulan. Ya ini tentu wajar ya, karena yang namanya bahan bakar, apalagi untuk kendaraan orang banyak itu harus melewati beberapa uji-uji yang lebih khusus, tidak sembarangan. Walaupun di sini begitu banyak orang-orang yang menuduh ESDM pemerintah ini tidak mendukung, ya saya rasa nggak begitu juga ya, karena kan ya wajar lah, karena ini menyangkut orang banyak, jangan sampai nanti terjadi kesalahan balik-baliknya yang dirugikan kan masyarakat juga. Dari UNESA itu menyatakan bahwa transparansi data uji itu penting, dari mulai komposisi kimia, kompatibilitas mesin, korosi, stabilitas bahan bakar, dan lain-lain. Itu semuanya harus ada data ujinya, harus dijelaskan prosesnya seperti apa. Karena kan memang Bobby Boss ini menurut M. Ikhlas Tamrin ini, pokoknya ini mesinnya buatan sendiri, ada 5 tahapan. Setiap tahapan itu mereka punya yang namanya serum. Serum itu seperti apa? Itu juga belum dijelaskan secara ilmiah. Sehingga begitu banyak pakar-pakar kimia, pakar-pakar fisika yang memang mengerti hal-hal seperti itu mempertanyakan apakah ini tidak bertentangan dengan hukum fisika atau bagaimana. Dari BRIN sendiri, lembaga peneliti kita, kalau dulu mungkin namanya LIPI, itu juga menyatakan mereka pernah juga meneliti tentang bahan bakar alternatif dari nabati. Dan ternyata juga hasilnya tidak sedahsyat itu. Padahal labnya juga sangat canggih, sangat komplit, banyak banget ilmuwan-ilmuwan di sana. Sehingga dengan seperti itu, BRIN menyatakan diri siap untuk memberikan pendampingan. Hal ini pendampingan untuk mendukung atau pendampingan karena memang nggak begitu yakin juga. Ini juga masih dalam pertanyaan kita ya. Dan kalau kita lihat komentar-komentar dari netizen itu juga banyak banget yang mendukung, banyak banget yang nggak percaya alias skeptis atau bahkan yang meragukan. Nah ini saya akhirnya dalam hal ini menjadi separuh-separuh nih. Antar separuh itu senang, yakin, bangga. Antar separuh ini jadi ini benar apa enggak ya? Nah menurut kalian gimana nih? Apakah Bobby Boss ini betul-betul sesuai dengan klaimnya? Atau nanti bahkan bernasib seperti penemuan-penemuan dahsyat luar biasa yang di masa yang lalu. Seperti kita pernah kenal ada yang namanya Nikuba yang merubah air menjadi bensin, atau juga energi biru yang semuanya itu ternyata cuma hoax, ternyata cuma bohong dan penemuan yang palsu. Ya semoga sih Bobby Boss enggak lah ya. Bobby Boss ini adalah benar asli sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan yang gak kalah hebatnya juga, ternyata M. Ikhlas Tamrin itu hanya seorang sarjana hukum. Dia telah mengalahkan semua sarjana-sarjana biologi, sarjana kimia, sarjana fisika, sains, semuanya kalah dilibas. BRIN dilibas, semuanya dilibas. Kalah hanya oleh seorang sarjana hukum yang telah menemukan penemuan yang sangat revolusioner di bidang energi, yaitu bahan bakar nabati. Jadi sekarang menurut kalian gimana nih? Apakah orang yang bernama M. Ikhlas Tamrin itu benar-benar layak mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian Dunia dengan temuannya, yaitu bahan bakar Bobby Boss ini? Atau kalian termasuk orang-orang yang skeptis, tidak percaya ini adalah sesuatu yang benar, atau kalian juga masih orang yang sangat meragukan? Oke, apapun itu kalian tulis di komentar. Yang pasti kita akan tunggu bagaimana perkembangan Bobby Boss ini, karena sampai hari ini KDM ternyata malah masih nunggu ini. Oh, tim Bobby Boss belum pada datang. Ini hamparan padi yang sebagian
sudah mulai dipanen dan besok seluruhnya segera dipanen. Dan karena ini seluruhnya sudah segera dipanen, jeraminya akan segera bisa dimanfaatkan. Untuk itu, saya nunggu kehadiran teman-teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Dan kami menunggu nanti hasilnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, seluruh gagasan-gagasan yang disampaikan bisa direalisasikan. Oke, aku tunggu komentar-komentar kalian. Kita akan diskusikan secara santai di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.